Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu cepat, dan yang berselisih semoga penuh dengan cinta kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menanggapi dengan sedikit serius tentang konten-konten yang terus bergulir antara pesulap merah dan Gus Udin yang bergulir menambah perselisihan. Diantaranya ada ikatan dukun yang melaporkan ke polisi, pemerintah kabupaten menutup resmi padepokan, dan lain sebagainya. Yang pertama, seringnya kata dukun di antara kedua belah pihak disebutkan. Kita harus tahu etimologi dukun itu apa, dan sejarah dukun di Indonesia itu bagaimana. Dalam channel Himanologi menyajikan hal tersebut, yang data primernya adalah prasasti Karmawibangga yang berada dalam Candi Borobudur. Ada beberapa panel tentang hal tersebut. Tentunya data primer itu dikaji. Silakan teman-teman menyaksikan channel-channel Himanologi agar mudah dipahami. Pergeseran dukun abad 19, pergeseran dukun abad 20 sudah jauh berbeda, yang menyebabkan perselisihan ini terus terjadi. Sebagai catatan, siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini? Saya mencatat ada 5 profesi dukun, yaitu 1 dukun beranak, 2 dukun pijat, 3 dukun patah tulang, 4 dukun jiwa, 5 adalah dukun sunat. Di luar itu harus dibuktikan secara yuridis. Oke? Semoga teman-teman sampai sini bisa memahami. Lalu, kenapa dukun berubah menjadi dukun yang beraneka macam dari abad 20 sampai sekarang? Tentunya sekali lagi teman-teman simak tentang pengobatan abad 19 dan 20. Bagaimana catatan-catatan itu dirubah oleh kolonialisme. Sebagai generasi muda, yang harus kita catat dan garis bawahi bahwa tidak ada cara mendiagnosa, cara melakukan implementasi pada catatan-catatan sejarah dukun di Indonesia pada abad 19. Itulah yang harus kita gali terus. Baiklah sahabat-sahabat semua, semoga dari menonton Himanologi bisa mengambil kesimpulan untuk data awal teman-teman untuk menyikapi ini. Mari kita masuk ke dalam perselisihan yang ini terjadi. Di antara perselisihan keduanya, kita semua tidak menemukan di mana kebenaran ilmiah dari masing-masing yang berselisih tersebut. Teman-teman harus tahu bahwa kebenaran ilmiah itu minimal ada 3 variabel. 1, harus rasional dan logis. 2, mempunyai data empiris atau pengalaman yang dilakukan. 3, harus pragmatis, bisa diajarkan. Stoplah teman-teman membuli kata-kata dukun, karena itu adalah warisan bangsa kita, warisan mbah-mbah kita yang teruji pada zamannya.
Mbah kita salah apa kepada bangsa ini? Jika mengingat kemerdekaan, siapakah yang melahirkan para pahlawan nasional kita? Lalu, siapakah yang menyunat para pahlawan muslim di negara kita? Lalu, siapakah yang benerin tulang-tulang para prajurit yang kecelakaan pada saat perang? Lalu, siapakah yang memotivasi stres pada masyarakat pada saat zaman-zaman itu? Lalu, yang terakhir, siapakah yang mengobati penyakit-penyakit dalam dan luar pada saat itu? Itulah yang harus kita catat sama-sama. Harapan saya pada generasi muda dan teman-teman semua, kalau bukan kita yang membereskan sejarah mbah-mbah kita, lalu siapa lagi? Negara luar bangga dengan warisan budayanya, kenapa kita tidak? Jika ada penyimpangan-penyimpangan, luruskanlah. Tidak usah perdebatan, tidak ada perselisihan, tidak usah. Sekarang kuncinya adalah pada kita semua. Sahabat Nusantara harus paham, jika masyarakat pergi ke alternatif, itu dikarenakan sulit sembuhnya pada saat ditangani di rumah sakit. Itulah awal kenapa mereka datang ke alternatif. Maka sekali lagi, untuk para dukun dan tabib dan yang lainnya, ini adalah tantangan kita semua untuk mengatasi masalah penyakit pada masyarakat. Tentunya ini adalah kebenaran subjektif, karena kebenaran mutlak itu hanya Tuhan. Tapi kebenaran subjektif harus mendekati objektif. Saran saya kepada dukun, pada tabib, apapun itu, teruslah belajar. Jangan merasa saya ini adalah, atau keakuannya yang terlalu tinggi. Berhentilah untuk hal itu. Dalamilah masyarakat. Masuklah ke dalam psikologi masyarakat yang mengalami sakit tersebut. Karena kalian adalah benteng dari sebuah ketenangan masyarakat yang sakit. Dan masalah nasional kita, seperti yang saya sampaikan dalam konten-konten sebelumnya, bahwa data Menkes 1:3 orang Indonesia mengalami stroke dan jantung. Kedua, BPJS kita mengalami defisit. Ketiga, 161 triliun orang Indonesia berobat ke luar negeri. Ingatlah, peran dukun di situ tidak optimal. Sadarlah. Melihat konten YouTube sekarang, saya teringat pada masa kecil dulu. Ada istilah, kita makan apa? Itu diartikan kita itu makanan berlimpah, murah, dan mungkin banyak di sekitar kita yang gratis. Saat ini konten YouTube, istilah baru, kita makan siapa? Saling menjatuhkan, saling membuli. Ini tidak baik buat bangsa ini. Bangsa ini banyak masalah. Untuk kesehatan, kita bisa berkunjung kepada website Departemen Kesehatan, dan kita bisa surfing mengenai tentang perkembangan kesehatan. Mungkin menurut saya pribadi itu mengkhawatirkan. Pak Menteri Kesehatan,
izin Bapak, bukalah ruang. Sekali lagi, bukalah ruang Pak, kepada dukun, kepada dokter, pada tabib, untuk membuktikan kajian ilmiahnya, empirisnya, untuk disajikan, agar perselisihan ini tidak terjadi lagi. Kita maju ke depan. Sekali lagi, harapan ini adalah untuk kita bisa berharap Indonesia jauh lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang mumpuni, Pak. Biarlah di ruangan itu bagaimana peran dukun, peran tabib, peran dokter diadu secara akademis, membuktikan teorinya dan prakteknya dalam mengobati pasien, baik itu penyakit yang degeneratif atau yang lainnya, bagaimana tindakan preventif sampai rehabilitatif. Sekali lagi, siapkanlah diri kalian, para dukun, para tabib, para dokter, untuk sama-sama kita memberikan solusi. Dan jangan lagi ada perselisihan-perselisihan, dan jangan ada lagi perselisihan-perselisihan di antara kalian yang ujungnya hanya keakuan saja yang didapat. Tidak ada manfaat besar bagi masyarakat ini. Tunjukkanlah bahwa kalian adalah bangsa Indonesia, bangsa yang hebat. Oke, terima kasih semua sahabat Nusantara. Semoga channel ini menjadi besar karena kita peduli tentang pengobatan asli Indonesia, dan kepada pemerintah, terutama Menteri Kesehatan, bisa mendengar bahwa baik dukun, baik tabib, Menteri Kesehatan harus mengayomi, karena mereka adalah pelaku-pelaku kesehatan di masyarakat. Yang terpenting adalah mereka harus bertanggung jawab, maka ruangan itu harus ada. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!